Terima kasih kepada saudara Konsul Dwi atas paparan yang diberikan. Untuk paparan yang kedua akan disampaikan oleh saudari Anissa Dinda. Kepada saudari Anissa Dinda dipersilakan. Cek. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Katrini Mulyaningrum sebagai Kepala Puskesmas Sibera dan Ibu Wati sebagai Kepala Tata Usaha Puskesmas Sibera. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta dengan inovasi kartu riwayat alergi obat atau yang disingkat Wargia di Puskesmas Sibera. Nama saya Anissa Dinda Ramadhani, AMD Ram, lahir di Surabaya 17 Desember 1999 dengan NIP 3K 1999 1217 2024 2120209, jabatan sebagai asisten apoteker terampil. Yang pertama, bab 1 pendahuluan dengan latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 tentang aparatur sipil negara, ASN adalah profesi bagi PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. P3K adalah warga negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pengertian obat adalah zat atau gabungan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau kondisi patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan dan alat kontrasepsi pada manusia. Seluruh obat memiliki risiko menimbulkan efek samping, namun hanya beberapa saja yang menimbulkan reaksi alergi dan tidak semua orang memiliki reaksi alergi yang sama. Terkadang kurangnya kedisiplinan dan kesadaran pasien dan berbagai pihak dapat menyebabkan kelalaian pasien dalam menerima obat yang menimbulkan alergi. Maka diperlukannya kartu riwayat alergi obat di Puskesmas Sibera Kota Surakarta untuk memantau pasien terhadap alergi obat. Maksud dan tujuannya, untuk maksudnya memberikan pengetahuan P3K sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah, membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi organisasi. Dengan tujuan berdasarkan peraturan lembaga administrasi negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 4, tujuan pengembangan kompetensi yaitu pengayaan pengetahuan P3K dalam lingkup kompetensi teknis. Yang kedua, pemenuhan tuntutan kebijakan dan penghargaan terhadap kinerja P3K. Berdasarkan materi pembekalan bagi mentor dan peserta orientasi P3K, pemerintah Kota Surakarta tujuannya adalah peserta mampu memahami dan mengenal nilai etika pada instansi pemerintah. Nilai bab 2, nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta memiliki visi dan misi, yaitu visi
Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Dengan misi yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, kedua memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, yang ketiga mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, serta mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Struktur organisasi tata kerja pemerintahan Kota Surakarta terdiri dari 6, yaitu Sekretariat Daerah, yang kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ketiga Inspektorat, yang keempat Dinas Daerah, yang kelima Badan Daerah, yang keenam Kecamatan. Manajemen P3K berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018. Manajemen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi sebagai bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, yang kedua pengadaan, ketiga penilaian kinerja, keempat penggajian dan tunjangan, yang keenam pengembangan potensi, yang keenam pemberian penghargaan, yang ketujuh disiplin, kedelapan pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Nilai dan etika organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah. Tugas pokok OPD Dinas Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas Kesehatan Kota Surakarta memiliki visi mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberikan pelayanan prima, dengan misi memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan, serta meningkatkan kualitas SDM aparatus secara periodik dan berkelanjutan. Yang terakhir, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan tenaga informasi. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan menurut Perwali Nomor 12 Tahun 2003 ada yang pertama kepala dinas, yang kedua sekretariat, yang ketiga bidang kesehatan masyarakat, yang keempat bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, yang kelima bidang pelayanan kesehatan, yang keenam bidang sumber daya kesehatan, yang ketujuh unit pelaksana teknis daerah, yang kedelapan unit organisasi bersifat khusus, yang kesembilan unit organisasi bersifat fungsional, dan yang terakhir kelompok jabatan. Puskesmas Simbela didirikan pada tahun 1992, berlokasi di Jalan Simbela Timur nomor 4 Simbela Timur 4 nomor 1 Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Puskesmas Simbela sudah terakreditasi sejak tahun 2016 dengan strata akreditasi utama, dan tahun 2019 dan 2023 telah terakreditasi paripurna. Pelayanan Puskesmas Simbela ada Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu 1, Puskesmas
dan puskesmas keliling. Visi dan misi Puskesmas Sibila. Untuk visinya mewujudkan masyarakat sehat mandiri melalui pelayanan komprehensif yang bermutu dan paripurna. Untuk misinya yang pertama memberikan pelayanan kesehatan meliputi seluruh siklus hidup. Yang kedua menjamin pelayanan bermutu yang berorientasi pada keselamatan petugas, pasien, dan masyarakat. Yang ketiga menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Yang keempat memberdayakan dan mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang kelima menjalin kerjasama dengan lintas sektor dan jejaring kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang keenam mewujudkan tata kelola puskesmas yang baik melalui peningkatan mutu, manajemen, dan kinerja. Indikator ketercapaian visi Puskesmas Sibila ada 19, yaitu angka kematian ibu, yang kedua angka kematian bayi, yang ketiga persentase balita gizi buruk, yang keempat pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja, yang kelima pelayanan kesehatan pada usia lanjut lebih dari 20 tahun, 60 tahun, persentase desa siaga aktif purna mandiri, presentasi desa STBM PHBS, persentase desa yang mencapai uji, persentase KLB yang ditanggulangi kurang dari 24 jam, persentase keberhasilan pengobatan TB, yang ke-11 RFT penderita kusta, yang ke-12 case fatality rate DBD, yang ke-13 orang yang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV, yang ke-14 cakupan temuan kasus pemalsuan pada mudik gizi berat, ke-15 persentase desa yang memiliki posbindu atau posbindu PTM, yang ke-16 penyehatan makanan dan minuman, ke-17 fasilitas pelayanan kesehatan tenaga kesehatan dan Posyanpesrat memiliki izin, 18 mutu pelayanan puskesmas, 19 mutu pelayanan pusku dan poskepdes. Tujuan Puskesmas Sibila yaitu mendukung membangun kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas Sibila dengan mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, mampu mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu, terpenuhi kebutuhan kesehatannya meliputi seluruh siklus hidup, menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Rencana dan hasil kerja PTHK untuk identifikasi isu. Menurut Undang-Undang 36 tahun 2009, pengertian obat adalah zat atau gabungan bahan termasuk produk biologis yang digunakan untuk mempengaruhi menyelidiki sistem fisiologi atau kondisi patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi pada manusia. Obat tidak hanya memiliki efek yang menguntungkan, tetapi juga dapat menimbulkan reaksi yang merugikan. Alergi obat adalah reaksi alergi di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan atau abnormal terhadap obat-obatan tertentu yang dikonsumsi oleh seseorang. Terkadang kurangnya kedisiplinan atau kesadaran pasien dan berbagai pihak dapat menyebabkan kelalaian pasien dalam menerima obat yang menimbulkan alergi, maka perlu diperlukannya kartu riwayat alergi obat atau KUARGIAN di Puskesmas Sibila untuk memantau pasien terhadap alergi obat. Isu yang diangkat oleh karena itu diperlukannya diciptakan kartu riwayat alergi obat. Gagasan yang diangkat membuat kartu riwayat alergi obat. Untuk desain kartunya ada sedikit penjelasan tentang alergi obat kepada pasien, gejala alergi obat,
biodata pasien, ada sedikit caranya untuk mencegah alergi obat, yaitu dengan cara menghindari obat yang menjadi sumber alergi, menginformasikan dokter dan apoteker jika memiliki alergi obat, serta gejala yang terjadi apabila pasien mengalami alergi obat. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama melakukan konsultasi terkait isu dan rancangan inovasi dengan mentor. Tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor mengenai pembuatan kartu alergi obat dan mencatat saran masukan hasil konsultasi dengan mentor. Output yang dihasilkannya diperoleh catatan hasil konsultasi dengan mentor berupa notulen dan diperoleh gagasan yang dianggap yaitu kartu alergi obat pasien. Yang kedua, mencari dan membuat isi dari kartu riwayat alergi obat atau kuantier di puskesmas sipil. Mencari referensi isi dari kartu riwayat alergi obat serta diperolehnya referensi isi dari kartu riwayat alergi obat, yaitu pengertian alergi obat, contoh gejala alergi obat, cara pencegahan alergi obat, tindakan apabila pasien terjadi gejala alergi obat, serta daftar obat pasien yang alergi obat. Yang ketiga, mendesain, membuat dan mencetak fisik kartu riwayat alergi obat atau kuantier di puskesmas sipil. Untuk kegiatannya mendesain dan membuat kartu riwayat alergi obat. Yang kedua, mencetak fisik kartu riwayat alergi obatnya. Kemudian diperoleh desain kartu riwayat alergi obatnya. Yang kelima, melakukan pembagian kartu riwayat alergi obat untuk pasien yang memiliki riwayat alergi obat pada saat penyerahan obat. Melakukan pembagian kartu riwayat alergi obat di puskesmas sipil untuk pasien yang memiliki riwayat alergi obat pada penyerahan obat. Untuk outputnya, pasien yang memiliki alergi obat sudah memiliki arsip alergi di kartu riwayat alergi obat di puskesmas sipil. Yang keenam, terakhir melakukan evaluasi terhadap pembagian kartu riwayat alergi obat di puskesmas sipil. Kegiatannya evaluasi tahunan atau tiap pasien berobat ditanyakan kembali apakah kartu riwayat alergi obat tersebut yang sudah dibagikan masih ada atau tidak dan berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk hasilnya, pasien menunjukkan bukti bahwa kartu alergi obat pasien masih ada dan digunakan dengan baik. Tahapan kegiatannya untuk gambarnya, yang pertama konsultasi dengan mentor hari Selasa tanggal 10 Juli 2025 didapatkan desain kartu riwayat alergi obat. Lalu Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sosialisasi dengan petugas farmasi. Sabtu tanggal 18 Juni sosialisasi dengan dokter. Kemudian sosialisasi dan pemberian kartu kepada pasien yang memiliki riwayat alergi obat. Rencana kerja menengahnya, tahun pertama kegiatannya melakukan sosialisasi terkait alergi obat dan kartu riwayat alergi obat di puskesmas sipil. Outputnya tersosialisasikannya pengetahuan mengenai alergi obat dan kartu riwayat alergi obat di puskesmas sipil. Tahun kedua, membuat kuesioner kepuasan terkait kartu riwayat alergi obat di puskesmas sipil. Outputnya menginformasikan kepada pasien untuk mengisi kuesioner terkait kartu riwayat alergi obat di puskesmas sipil. Kesimpulannya, dari seluruh rangkaian orientasi yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, seluruh P3K harus memahami terkait visi dan misi pemerintahan Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Pusat Kota Surakarta, dan Puskesmas sipil. Yang kedua, pentingnya pemahaman terhadap manajemen P3K sesuai dengan regulasi yang ada. Yang ketiga, seluruh P3K khususnya
berkoordinasi dan berkomunikasi. Pasien yang mempunyai alergi obat diharapkan mendapat kartu riwayat alergi obat di puskesmas Sibila. Serta yang kelima, terakhir seluruh P3K memahami tugas pokok dan fungsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak di unit kerjanya masing-masing. Terima kasih. Mohon arahan dan bimbingannya, Bapak. Terima kasih Mbak Ida. Untuk paparannya ya, di sini mengambil inovasi tentang kartu riwayat alergi obat di sistem keluarga, dan ada realitinya memang di puskesmas itu belum ada. Ini menjadi salah satu inovasi yang saya harapkan juga dapat memberikan manfaat pada pasien dan pada pemeriksa tenaga kesehatan yang ada di sini. Jadi di sini mungkin kalau dari paparan saya bilang juga sudah baik, latar belakang sudah memenuhi, kemudian masuk tujuan di situ bisa terpaparkan dengan baik. Tapi dilihat dari laporan nanti mungkin perlu ada revisi tentang peraturan-peraturan yang dicermati lagi, peraturan-peraturan terbaru. Kemudian juga bisa ditambahkan juga peraturan-peraturan hubungannya yang berkaitan dengan posisi pembangunan sebagai asisten apoteker di situ. Kemudian untuk pemahaman terkait inovasi, tadi monitoring informasi ada jangka menengah, jangka panjang, mungkin perlu ditambahkan sedikit saja untuk yang jangka menengah atau jangka pendek itu terdistribusinya kartu keluarga. Jadi tahun pertama bukan tersosialisasikan saja, tapi juga didistribusikan dengan baik, terutama pada pasien-pasien yang memang ternyata punya riwayat alergi obat. Jadi harapannya kita bisa lakukan monitoring evaluasi pada tahun 2. Apakah kartu tersebut memang memiliki manfaat? Ya, jadi bukan di situ perlu dikatakan bukan kepuasan, tapi manfaat juga untuk pasien. Dengan adanya kartu tersebut, apakah membantu pasien? Terkadang kita melihat apakah si pasien tersebut punya alergi obat apa, saat ditanya pasiennya juga tidak tahu. Nah, di situ modal pasien tinggal melengkapi. Nah, tolong ditambahi di output atau hasil di situ ini tidak hanya tersosialisasikan tapi terdistribusikan. Kemudian yang nomor kedua, tujuannya tadi mengetahui manfaat kartu tersebut pada pasien. Jadi kita jelas punya feedback secara lebih detik. Itu saja. Kemudian mungkin perlu ditambahkan Mbak Alisa di sini terkait ILP. Nah, struktur organisasi kita memang untuk puskesmas Sibila ada 2 struktur organisasinya. Kita dasarnya masih BLUD, yang satunya berdasarkan ILP. Nah, mungkin bisa ditambahkan bahwa puskesmas Sibila sudah menerapkan ILP. Kemudian farmasi ini masuk di mana? Masuknya di mana coba? Lintas klaster. Nah, itu kalau sedikit ada pengalaman ada di sini. Kata gini, oke. Itu juga dari saya terus. Terima kasih. Teman-teman dari Nasdaq sendiri ya.
bercerita dan mengundurkan diri, nanti bisa diberangkat ke bagian manajemen inti ya, manajemen inti. Terus yang kedua, OTK ini diambil dari semestinya sumber datanya dari mana? Dari SK, SK 406 nomor berapa tahun berapa? Jadi jelas, ya banyak. Itu mungkin sedikit dari saya, nanti mungkin urutan-urutan dari peraturan dari urutan-urutan daftar kalian, mungkin dari peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan sebagainya itu diurutkan sesuai tahun dan tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Itu saja dan terima kasih. Berarti sama maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Katrin dan Bu Hati atas bimbingan dan arahannya. Sekian presentasi dari saya.